Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini kita memasuki masa penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester. Tapi di saat masa pandemi seperti sekarang ini, tentu kita sangat sulit untuk melaksanakan kegiatan itu secara manual. Oleh karena itu, kita perlu membuat kegiatan penilaian harian dan seterusnya itu secara online atau secara daring. Bagaimana cara membuat soal, mudahnya membuat soal dengan menggunakan Google Form yang akan saya sampaikan melalui video ini. Saksikan terus video ini. Teman-teman, membuat soal online atau daring itu banyak caranya. Antara lain, kita bisa menggunakan Google Form, bisa juga menggunakan Kahoot, bisa juga menggunakan Quizzes ya. Tapi pada saat ini saya akan menyampaikan bagaimana membuat soal online dengan menggunakan Google Form, karena Google Form ini menurut saya yang paling mudah dari antara yang lainnya. Teman-teman, selanjutnya yang harus kita siapkan adalah yang pertama, kita harus menyiapkan laptop ya. Yang pertama laptop. Sebenarnya pakai HP juga bisa, tapi membuat soal itu lebih fleksibel menggunakan laptop karena ngetiknya itu kan lebih mudah ya. Kalau pakai HP itu ngetiknya susah ya karena kecil. Jadi laptop, kemudian laptop kita terhubung ke jaringan internet. Berikutnya harus kita siapkan browsernya, apakah menggunakan Firefox ya, yang ini atau yang ini Google Form, salah satu saja. Kemudian kita juga harus menyiapkan snipping tool. Snipping tool itu kita harus cari di sini. Di aksesoris Windows aksesoris ini ya. Nah, ini snipping tool. Mana tadi? Yang ini teman-teman. Nanti manfaatnya adalah untuk mengambil gambar untuk kita gunakan di soal. Oke, kita buka browsernya. Kita masuk ke Google. Sebelumnya kita login dulu bagian yang ini. Kita login, diklik. Sebentar kita tunggu. Nah, kemudian kita masukkan emailnya ya. Saya pilih yang ini, masukkan kata sandinya. Nah, sekarang kita sudah sampai di akun Google kita ya, masuk ke akun Google kita. Nah, berikutnya setelah masuk Google kita cari Google Form, ada nggak? Lanjut. Oke, kalau gitu kita masuk ke Google Drive aja. Google Drive. Nah, Google Drive ini adalah tempat penyimpanan kita yang sudah diberi oleh Google ya. Kita sudah diberikan secara gratis sebesar 15 GB kalau nggak salah, 15 GB. Saya baru pakai 1,9 GB. 15 GB telah sudah kita disiapkan oleh Google. Ini file-file atau dokumen yang sudah saya buat yang tersimpan di Google Drive-nya saya sendiri. Oke, selanjutnya kita
klik tanda plus ini, baru atau new, kita cari Google Form yang ini ya. Nah, sudah sampai ke Google Form. Yang pertama kita belum nulis judulnya, misalnya penilaian tengah semester IPA kelas 8 misalnya. Deskripsi formulirnya, kerjakan soal IPA ini dengan jujur dan semangat. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah mengetik judul ini diklik biar nanti sama. Nah, diklik langsung sama dengan judul ini. Judul filenya tadi ini ya, judul filenya. Selanjutnya kita ke setelan dulu nih, supaya nanti bisa di akhir sebenarnya, tapi sebaiknya di depan aja kita ubah setelannya. Masuk ke setelan. Setelan itu bisa langsung klik di sini, bisa juga yang ini. Ini setelan juga ya. Klik setelan. Nah, yang pertama di bagian umum atau general ini ada pilihan kumpulkan alamat email. Nah, biasanya saya tidak suka mengumpulkan alamat email. Biasanya nanti banyak terkendala anak-anak lupa dengan emailnya sendiri. Saya biasanya hapus. Kemudian, tapi bila mana teman-teman ingin ada alamat email, silakan klik alamat emailnya. Nanti pada saat anak akan mengerjakan soal, dia akan diminta untuk menuliskan alamat email. Silakan. Kemudian batasi ke 1 tanggapan. Ini perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Apakah perlu dicentang ini? Jika dicentang maka anak hanya mengerjakan 1 kali saja, tidak bisa berulang. Yang ini nih ya. Kalau diklik, kalau tidak maka dia bisa berulang kali mengerjakan. Misalnya sampai dengan 100 ya harus dilepas centangnya. Tapi bila mana menginginkan hanya 1 kali, maka ini diklik 1 kali. Berikutnya, responden dapat 1 edit setelah mengirimkan atau lihat diagram ringkasan respon teks. Jadi untuk latihan biasanya ini bisa diedit, tapi kalau ulangan ini tidak bisa dicentang. Nah, ini silakan sesuka teman-teman apakah mau dicentang atau tidak. Kemudian presentasi. Bagian presentasi yang pertama, tampilkan status progres. Progresnya akan ditampilkan atau tidak. Yang kedua, acak urutan pertanyaan. Nah, ini perlu dicentang. Kalau saya biasanya pertanyaan itu ada 10 atau 20, maka diacak urutannya itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Pun ketika dibuka lagi, kalau beberapa kali mengerjakan, dia tidak akan sama urutannya. Yang ketiga, tampilkan link untuk menyerahkan halaman lain. Jadi ini tidak dicentang. Nah, konfirmasi pesan bisa ditulis misalnya selamat, jawaban sudah terkirim. Nah, seperti itu misalnya. Ini bagian presentasi, bagian yang nomor 2 saja. Kemudian untuk kuis ini perlu diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Tetapkan nilai poin. Jadi kita nanti harus memberi nilai poin karena ini berupa kuis, maka harus memberikan nilai untuk pertanyaan atau jawaban yang sudah dipilih. Kemudian opsi kuisnya rilis nilai segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Saya biasanya langsung klik segera setelah setiap pengiriman. Jadi anak bisa langsung tahu berapa nilainya, berapa betulnya paling tidak.
Responden atau anak setelah menjawab dapat melihat apakah pertanyaan tak terjawab dapat ditampilkan, apakah jawaban yang benar dapat ditampilkan, atau nilainya. Ya, saya biasanya ini tidak dicentang, ini tidak dicentang, kecuali nilai atau poin langsung bisa dilihat karena dengan yang di atas. Jika sudah di settingannya sudah bagus, sudah baik, maka klik simpan. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah ke bagian setelan yang tadi yang ini sudah kita simpan, berikutnya kita ke bagian yang pertama, yaitu membuat biodata. Misalnya adalah nama atau nama siswa. Nah, karena ini bukan pertanyaan pilihan ganda, maka di sini jawaban singkat ya. Jadi pilih di sini jawaban singkat. Ini ada pilihan yang lainnya, nanti milih pilihan ganda kalau nanti untuk soal. Kemudian kunci jawaban dengan 0 poin wajib diisi, kita aktifkan. Aktifkan ini warnanya jadi ungu. Nah, ini selesai untuk nama. Kemudian kita tambah dengan mengklik bagian ada tanda. Kita klik tambah. Setelah nama, kelas. Ini sesuai dengan keinginan Bapak Ibu saja. Jawaban singkat. Jika cukup 2 saja, maka nggak apa-apa. Kalau masih ada yang lain, bisa kita tambahkan lagi selain nama siswa dan kelas. Misalnya password atau token. Ini bisa kita buat ya, kita modifikasi seperti ini dengan jawaban singkat. Untuk password atau token kita menggunakan ini bagian titik 3, validasi respon. Validasi responnya harus diklik. Nah, validasi respon, kemudian kita klik angka atau teks. Token atau passwordnya kita tuliskan di sini, misalnya oke 1. Nah, maka berikutnya di sebelah kanannya ditulis bila mana siswa salah mengisi passwordnya. Ketik saja salah password. Nah, seperti ini. Nah, ini selesai. Ada nama, ada kelas, ada token atau password. Apalagi yang diperlukan, bisa teman-teman klik bagian ini, tambah pertanyaan untuk bagian biodatanya. Jika selesai, biasanya saya memisahkan bagian yang pertama dengan bagian yang soal. Nah, pisahkannya dengan ini, tambah bagian. Nah, ini. Jadi yang ini bagian atas berisi judul dan biodata, berikutnya bagian soal ini. Soal PTS IPA. Kerjakan dengan judul. Ini bagian atasnya, klik tambah. Berikutnya di sini pertanyaan. Nah, teman-teman, pertanyaannya kita buat untuk lebih mudah. Saya contohkan mengambil soal dari
ini ya, di blok, kemudian copy, balik lagi ke sini, kemudian paste. Nah, ini soalnya. Opsi jawaban, balik lagi ke PDF, blok, copy, paste, tambah opsi. Bagaimana kalau semua? Copy, paste. Nah, langsung 4 ya. Ini kita buang ABC nya, atau terserah teman-teman mau dipasang ABC nya boleh, kalau mau dihilangkan juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Berikutnya, jika sudah membuat pilihan, maka kita harus membuat kunci jawabannya. Kunci jawabannya yaitu dengan ini ya, klik kunci jawaban. Klik kunci jawaban, di sini diisi poinnya, misalnya 1 atau 5 atau 10, terserah teman-teman mau mengisi berapa, tergantung juga pada banyaknya soal. Nanti kalau soalnya 10 berarti satu soalnya misalnya berarti 10 kali 10 nanti poinnya 100, seperti itu. Misalnya ini 1, masukkan tambah serta otak secara berturut-turut adalah tulang belakang, tulang rusuk, tulang tengkorak. Ini jawabannya ya, tulang belakang dan tulang rusuk. Nah, ini diklik, ada centang di belakangnya. Berarti ini kita sudah membuat kunci jawaban. Ini klik selesai. Nah, satu soal sudah selesai. Berikutnya kita buat soal yang kedua dengan mengklik tanda tambah. Soal yang kedua, bagaimana kalau soalnya ada gambarnya seperti ini? Nah, ini berarti soal dulu, kita copy, balik lagi, paste. Oke, sebaiknya soal tidak perlu diberi nomor ya, nomor 1, nomor 2, karena soal ini akan kita acak supaya siswa soalnya setiap kali muncul akan berubah. Ini mengurangi tingkat kecurangan. Nah, ini pilihan ganda, pilihannya opsi yang pertama. Oh ya, tadi ada gambar. Nah, gambarnya kita copy. Nah, tadi gunakan snipping tool. Snipping toolnya dinyalakan. Nah, ini sudah nyala di sini. Klik new. Kemudian kita blok di sini. Klik tahan, lepas. Nah, ini jadi. Ini sudah berupa gambar. Coba kita copy. Copy. Saya nggak di sini. Sorry. Bukan di pilihan, tapi di sini muncul tanda gambar di sebelahnya soal. Nah, karena ini berupa unggah foto, bisa dari kamera, unggah dari file, lalu DSL, dari foto, Google Drive, dan Google penelusuran gambar. Jadi maksudnya gambar yang tadi kita copy di sini, yang dari snipping tool, yang ini kita simpan, file, save as,
Nah, simpan di mana? Terserah teman-teman, misalnya di picture ya. Simpan di picture, tulis gambar soal 1. Save. Nah, gambar ini sudah tersimpan di picture. Nah, berarti kita masuk lagi ke soal, pilih gambar, unggah, upload, klik cari di picture, PC mana, dokumen download musik picture. Nah, di sini tadi namanya gambar soal 1. Gambar soal 1, klik open. Nah, akan muncul di bawahnya soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti digambarkan pada grafik di bawah ini. Jawabannya 1. Buka lagi. Oh ya, ini masih ada pertanyaan di bawahnya. Titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami peristiwa kelembaban adalah copy. Masuk lagi ke soal, taruh di kelompok soal lagi, di atas lagi, nggak ada lagi fasilitas di bawahnya, jadi di setelahnya saja. Nah, jadi dikumpulkan di sini ya, tidak bisa di bawahnya sini. Balik lagi ke PDF, kita copy jawabannya, copy, balik lagi ke sini, paste. Sudah langsung A, B, C, D. A sampai B. Oh ya, tadi soalnya apa? Mana titik yang sedang mengalami kelembaban, mengalami diam ya, berarti B sampai C. B, C. Berarti yang ini. Kita buat kunci jawabannya. Setelah selesai, klik, kasih nilai 1 atau 10 dan kunci jawabannya. Nah, seperti ini, selesai 2 soal dan seterusnya. Bila ada kesalahan bisa dihapus, yang ini hapus, bikin lagi ini DA D sampai A, seperti itu. Demikian pula jika yang berupa gambar adalah jawabannya, maka bisa diupload di sini. Ada tanda sebelah kanan, bisa diklik dan nanti muncul untuk minta diupload gambarnya. Setelah selesai semua 20 soal, teman-teman bisa melihat, yaitu dengan cara pratinjau di sini. View di sini ya, klik. Nah, ini hasil kerja, hasil daripada pekerjaan kita. Nah, ini bisa diisi. PTS IPA kelas 8. Tokennya apa tadi? Oke. 2 misalnya. Nah, salah kan? Salah password. Tulisannya begini nih, harus ingat-ingat nanti. Jadi siswa nggak bisa mengisi asal-asalan. Oke, 1. Nama OSIS kelas 8A. Berikutnya, nah, karena tadi kita memisahkan bagian 1 dengan bagian 2. Bagian 1 adalah biodatanya, bagian 2 adalah soalnya. Klik berikutnya. Nah, baru ke soalnya. Nomor 1, fungsi sistem rangka tadi jawabannya misalnya salah jawab ya sini ya. Oke.
Yang ini misalnya betul, B. Nah, jika selesai, kirim atau send. Setelah terkirim, nanti anak akan mendapatkan respon selamat, jawabanmu sudah terkirim. Yang tadi kita sudah setting. Lihat skor. Skornya langsung ditampilkan 1 dari 2 pertanyaan. Nah, ini ada tanda respon. Setelah nanti 20 soal selesai, secara otomatis akan tersimpan di Google Drive yang ini ya. Secara otomatis yang ini nih, ada di Google Drive kita. Bagaimana membagikan link kepada siswa? Itu klik kirim. Klik kirim. Kemudian klik bagian yang ini email, kita klik yang ini, yaitu ini linknya, perpendek. Nah, jadi pendek, kemudian salin, klik salin. Setelah itu kita buka WA kepada siapa, misalnya saya kirim ke sini. Paste. Nah, sudah muncul reviewnya, baru kirim. Nah, begitu. Ini PTS IPA kelas 8. Kalau ini diklik, maka siswa akan mengerjakan. Kembali ke Google, kembali ke soal. Ini sudah selesai. Cara mengirim. Berikutnya adalah kita lihat respon. Jika anak-anak sudah mengerjakan banyak, satu kelas 32, kita bisa lihat di sini ada tanda responnya. Baru 1 orang tadi karena saya mengerjakan. Responnya ini bisa dilihat. Jawaban pertanyaan, siapa yang menjawab dan seterusnya. Yang paling mudah adalah kita buat spreadsheet-nya atau Excel-nya. Klik ini bagian yang hijau. Klik buat spreadsheet baru, klik buat. Nah, ini menawarkan spreadsheet baru. Kemudian klik buka Excel-nya. Nah, ini sudah muncul. Soal yang sudah kita kirimkan ke siswa, sudah dijawab oleh siswa, akan secara otomatis dinilai dan nama-namanya sudah terkumpul di sini. Timestamp itu waktu mengerjakan. Tadi namanya siswa, nama siswanya OSIS, skornya 1 dari 2 pertanyaan. Kelas 8A, tokennya sudah betul. Ini pertanyaannya, jawabannya ini, pertanyaannya, jawabannya ini. Jika kita tidak membutuhkan yang ini, kita blok saja. Kita blok, kita hide itu kita sembunyikan. Nah, sudah disembunyikan. Kita buat untuk skornya sama dengan betul 1. Kalau soalnya 10 dibagi 10 dikali 100. Ya, nilainya 10. Nah, nanti kita tinggal sorot ke bawah siapa yang sudah membuat. Nah, otomatis akan tersimpan di sini semua jawabannya, dan kita klik sorot ke bawah, nanti nilainya yang ini yang akan kita gunakan. Balik lagi ke soal. Untuk mempercantik soal kita perlu mengubah temanya, sesuaikan tema. Nah, ini headernya ini masih menggunakan warna ungu. Ini kita bisa pilih misalnya warna ini orange, latarnya yang gelap atau bisa diganti dengan gambar. Pilih gambar. Ini pilihannya
silakan dipilih yang mana. Contoh misalnya buku, klik buku, sisipkan headernya. Nah, di sini nanti berubah. Bagaimana tampilannya? Kita lihat preview saja. Nah, previewnya sudah berubah seperti ini. Tutup lagi. Balik lagi ke soal. Selanjutnya untuk mengatur waktu ya, kapan soal itu akan digunakan secara manual, atau kita ke bagian respon. Pada bagian respon ini, jika tanda ini menerima tanggapan, kita tutup, klik ke bawah. Ini tidak menerima tanggapan, maka otomatis siswa tidak bisa mengerjakan soal karena sudah ditutup. Jadi sebelum, atau misalnya teman-teman ingin membatasi waktu dari jam 7 sampai jam 9, nah nanti dibukanya jam 7 ini. Pada saat linknya dikasih, ini di tanggapannya ditutup dulu, boleh. Nah, nanti dibuka jam 7 tepat, dibuka. Nah, nanti jam 9 ditutup. Nah, seperti itu. Jadi otomatis tidak lagi menerima tanggapan. Ini hanya pengaturan kita saja. Untuk pengaturannya nanti bisa menggunakan HP kalau mau fleksibel. Jadi kalau pembuatan soal sebaiknya menggunakan laptop. Ada juga yang secara otomatis, yaitu dengan menggunakan add-on. Add-on itu tambahan pada bagian Google Drive yang sudah install bersama dengan Google Form-nya. Itu bisa kita memilih di sini banyak. Add-on-nya itu namanya Form Limiter ya. Klik Form Limiter. Nah, ini kalau belum ada maka harus diinstal dulu add-on-nya. Install add-on. Pada bagian Form Limiter muncul begini. Setelah klik, berikutnya set limit, sedang diproses. Form limiter, select date and time, select waktunya, kira-kira sampai selesainya kapan. Misalnya 1 hari, tanggalnya dicentang, diklik ya. Sampai kapan waktunya, misalnya sampai dengan hari Sabtu tanggal 12. Jam berapa selesainya? Jam 9 pagi. Set, selesai. Save and enable. Oh ya, ini ada message yang harus diisi, misalnya jika, nah ini di sini, waktu untuk mengerjakan soal PTS sudah habis. Hubungi, email, jangan email lah, ganti. Hubungi guru pengajar. Nah, seperti ini. Save and enable. Nah, udah selesai. Jadi, bila mana kita menggunakan add-on, maka tadi tidak usah secara manual membuka dan menutup. Kalau tidak bisa menggunakan add-on, ya ada cara manual buka dan tutupnya, itu ya di bagian ini, di bagian respon. Nah, seperti itu teman-teman membuat soal dengan Google Form. Jawaban semuanya ada di tangan kita, yaitu sudah tersimpan di Google Drive ya, di sini.
Jadi kalaupun ini ditutup, maka teman-teman buka lagi di Google Drive dan akan muncul soalnya dan juga akan muncul responnya, hasilnya di sini. Jadi nilainya sudah ada di tangan kita, di drive kita sendiri. Jadi harus membuat sendiri, jangan dibuatkan oleh teman-teman yang lain, karena kita harus mengerjakan sendiri. Dimulai dari mau belajar. Sering bertanya, mau belajar, maka kita akan bisa. Demi anak-anak untuk di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.